Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di channel kami, di channel Guru Maca. Eh, Hari ini ada satu tema yang menarik untuk kami bahas, yaitu perihal ideologi. Ya, ideologi ini banyak yang mengatakan seseorang itu melakukan sebuah tindakan, baik itu tindakan yang positif ataupun tindakan yang negatif, itu semua dilandasi oleh ideologi yang dianut oleh orang tersebut. Jika ideologinya positif, maka positif pula tindakannya. Jika ideologinya negatif, maka negatif pula tindakannya. Tapi positif dan negatif suatu tindakan orang lain itu juga sifatnya subjektif. Ya, dalam bukunya David Hume itu The Morals, ya, disebutkan bahwasanya sesuatu yang baik itu adalah sesuatu yang mendatangkan manfaat. Ya, jadi kalau misalnya saya melakukan sebuah perbuatan, sekalipun itu merugikan orang lain tapi itu menguntungkan saya, maka di bukunya David Hume itu ada salah satu teori yang dia kembangkan, dia cantumkan, dikatakan, ya, sekalipun merugikan orang lain tapi jika itu menguntungkan diri sendiri dan mendatangkan kebahagiaan, yaitu poinnya, memberikan kebahagiaan, maka ya perbuatan itu perbuatan baik, ya, perbuatan baik. Nah, tapi untuk di video ini yang ingin saya bahas perihal ideologi adalah dari sudut pandang suatu organisasi yang besar, yaitu organisasi Muhammadiyah. Sejak awal berdirinya, Muhammadiyah ini memang identik sebagai organisasi ideologi yang kental, ya, karena memang memiliki prinsip yang kuat dalam mewujudkan ideologinya. Namun yang menarik, ideologi di pandangan Muhammadiyah itu pengertiannya sedikit berbeda dengan pengertian ideologi dalam hal pemikiran-pemikiran, dalam buku-buku pemikiran-pemikiran, ya. Mungkin kita ketahui bahwasanya ada yang memahami ideologi itu sebagai kebenaran mutlak. Ada juga yang mengatakan bahwasanya inti pemikiran manusia. Ada yang mengatakan ilmu yang membahas tentang ide, gagasan, ya, dan lain sebagainya. Itu semua pengertian-pengertian ideologi yang bisa kita dapatkan di buku-buku, ya, seperti buku-buku filsafat, buku-buku hukum, dan lain sebagainya. Namun di pandangan Muhammadiyah ini agak menarik. Ideologi di pandangan Muhammadiyah itu dipahami sebagai sebuah cita-cita, tujuan, ataupun harapan. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan apa itu ideologi Muhammadiyah, maka ideologi Muhammadiyah maksudnya adalah apa tujuan dari Muhammadiyah, ataukah apa cita-cita dari Muhammadiyah. Nah, ideologi utama Muhammadiyah alias cita-cita utama Muhammadiyah adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Inilah ideologi utama, ya, central of ideology atau central ideology of Muhammadiyah, ideologi utamanya Muhammadiyah, ya, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Untuk mewujudkan, ya, tujuan utama ini, maka Muhammadiyah itu merumuskan beberapa ideologi turunan, ya, tujuan-tujuan turunan yang kita kenal seperti Muqaddimah Anggaran Dasar, Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah, Kepribadian Muhammadiyah, dan yang terbaru ini dirumuskan di Solo, ya, Muktamar 48 di Surakarta, di mana Muhammadiyah merumuskan dan memutuskan, ya, Risalah Islam Berkemajuan. Nah, jadi Risalah Islam Berkemajuan ini adalah ideologi terbaru Muhammadiyah, cita-cita, tujuan-tujuan Muhammadiyah terbaru yang terbaru dikukuhkan sebenarnya. Ya, walaupun isinya nilai-nilainya itu sudah diterapkan sejak zamannya Ahmad Dahlan. Hanya saja dikukuhkan sebagai sebuah teks resmi itu baru dikukuhkan kemarin di tahun 2022. Nah, kenapa sih Muhammadiyah ini terus melahirkan pemikiran-pemikiran, gagasan-gagasan? Ya, setiap muktamar, setiap tanwir, kenapa selalu melahirkan gagasan-gagasan, ideologi-ideologi baru? Jawabannya satu, yaitu untuk merealisasikan tujuan utama tadi, yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.
Jadi kalau di tujuan dasar itu tadi ya, kita ingin kerucutkan lagi, maka kita dapatkan sampel bahwasanya Muhammadiyah itu ingin melahirkan masyarakat Islam ya. Makanya Pak Haidar Nasir itu di salah satu bukunya mengatakan bahwasanya Muhammadiyah ini dia lebih condong kepada Islamic Society, masyarakat Islam, daripada Islamic State, negara Islam. Jadi Muhammadiyah ini bercita-cita ya bagaimana mengislamkan masyarakat, bukan mengislamkan negara. Kenapa? Karena kalau masyarakat sudah menerapkan nilai-nilai Islami, maka konsep negara apapun ya, maka negara itu insya Allah akan baik ya, akan baik. Kenapa? Karena nilai-nilai Islam itu sudah terwujudnya, sudah terrealisasi. Namun kalau misalnya negaranya sudah menerapkan negara sistem keislaman ya, namun masyarakatnya belum Islami ya, maka tentu agak sulit ya untuk menciptakan peradaban dunia yang baru ya. Peradaban dunia baru maksud kami ini adalah peradaban Islam gitu. Sekarang kan peradaban Islam mundur kan. Kenapa kami mengatakan begitu? Kita lihat saja sekarang banyak kok negara yang menjadikan Islam sebagai agama resmi sekaligus agama negara ya, maksudnya berhukum dengan hukum Islam ya, Islamic State. Namun masalahnya adalah karena masyarakatnya belum sepenuhnya menjadi Islamic Society, maka terjadilah beberapa masalah. Contoh, Islam itu agama yang sangat menjunjung tinggi yang namanya kebersihan. Tapi uniknya 8 dari 10 negara paling kotor itu justru negara-negara Islam. Ini karena apa? Karena Islam itu hanya sebatas sebagai Islamic State ya. Padahal yang harus diislamkan itu tidak hanya sebatas state-nya, akan tetapi juga society-nya. Nah, kalau sudah terwujud Islamic Society, maka insya Allah ya peradaban Islam itu akan muncul kembali. Nah, jadi menurut bacaan saya sih seperti itu ya. Jadi ideologi Muhammadiyah ini, tujuan utama Muhammadiyah ini itu berkutat di kata-kata masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Jadi ya mari kita mewujudkan ya cita-cita tersebut, karena tentu cita-cita tersebut sangat sejalan dengan apa yang dilakukan oleh para nabi dan juga para rasul. Sekian, jangan lupa subscribe ya, like dan komen channel kami Guru Maca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.